surat Maryam mulai ayat nomor 1. Kaf ha ya ain shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi ubat, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi." Surat Maryam ayat 1 dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi surat Maryam pertama kaf ha ya ain shad. Surat Maryam ini Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ada 96 ayat. Ketika perang Badar, kemudian Allah menghancurkan orang-orang kafir. Orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Inna sa'alhum bil ardil habsyah fahdu ila najasyi wa qatu ilaihi wa sulaini min dawaikum la'allahu yu'tikum min indihi min Quraisy fataqtulunahum biman qatala minkum bi badrin fata'athaku Quraisy Amr bin As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah fasami'a Rasulullah biba'thihima fata'atha Rasulullah Amr bin Umayyah wa kata ma'awilan najasyi fakotima ala najasyi fako'a kitab Rasulullah umada Ja'far bin Abi Thalib wa muhajirin wa asala ilahkan wal kisisi macam ahum tuma amal Ja'far ayat Al-Quran fako'a alaihim surah Maryam kafha ya ain shad wa qawmu tafidu a'inahu. Nah, jadi Bapak Ibu, singkat cerita, pada masa lalu itu ketika sesudah perang Badar itu kan umat Islam menang. Kalau perang Badar mestinya kan ada sesudah Nabi hijrah. Nah, waktu itu orang kafir Quraisy itu kirim surat kepada Raja Najasyi. Singkat cerita mereka minta bantuan. Singkat cerita begitu. Kemudian Rasulullah tahu, beliau kirim seorang utusan. Nah, ketika Rasulullah kirim seorang utusan, kemudian dibacakanlah suratnya Rasulullah itu. Ternyata salah satu isi surat Rasulullah adalah surat ini. Kaf ha ya ain shad dan seterusnya. Terus kemudian Raja Najasyi mendengar ayat itu, beliau nangis. Tapi itu minat dami, jadi beliau itu menangis. Ya, akhirnya tentu permohonan bantuan dari Quraisy tidak diindahkan oleh Raja Najasyi. Nah, ini cerita tentang surat Maryam kaf ha ya ain shad yang dikirim kepada Raja Najasyi. Makanya mengenai Raja Najasyi itu kan sebagian ulama mengatakan bahwa beliau itu telah masuk Islam, sebagian mengatakan bahwa beliau itu masih Nasrani. Jadi ada beberapa perdebatan berkaitan dengan Raja Najasyi.
Tapi kecenderungan kuat kita itu Raja Najasyi itu masuk Islam kayak. Kenapa? Dengan bukti ketika Raja Najasyi meninggal, Rasulullah mengatakan, saudara kita meninggal, mari kita sholat ghaib. Nah, jadi Rasulullah mengajak kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat ghaib. Masa yang di sholat ghaib itu kok wong Nasrani? Cuma dia dikenalnya itu Nasrani. Dikenalnya Nasrani oleh Rasulullah pada saat sholat, pada saat meninggal disolati jenazah dengan sholat ghaib. Nah, itu memang terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung nyatanya disolati, maksud dia nyolati wong Nasrani. Kalau yang mengatakan ini nyolati Nasrani tapi khusus dari Nabi, atau dia ngomongin Nasrani hatinya dari iman, ya Allah itu banyak ungkapan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan masalah itu cerita. Terus kemudian kaf ya ain shad itu memang disebut fawatihus suwar. Jadi apa ini maknanya? Ya kalau yang paling enak wallahu a'lamu biwadihi, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Tetapi kan ada sebagian ulama kayak Ibnu Abbas itu penasaran, lalu ayat seperti ini diterjemahkan. Kaf maknanya kaf, kaf maknanya kaf, kaf itu Allahul kafi. Nah, kafi kaf, nah, itu maknanya nyukupi. Wal ha'u ha min had, hadi, hadi. Di kaf, kafin, ha, hadi. Soalnya maka sebentar maknanya petunjuk. Kaf ha ya artinya hakim. Ya kok hakim, ya hakim, ya ini tengah, hakim, bijak. Wal ain, ain, kaf ha ya ain, alim, mengetahui. Wasod makna dari kata-kata sodik. Nah, itu diriwayatkan oleh Aziz Al-Bushari dari Ibnu Abbas. Jadi maknanya kalau dilengkapi, yang mencukupi hambanya, yang memberi petunjuk kepada hambanya, kekuasaannya di atas kekuasaan mereka. Allah mengetahui tentang mereka dan benar dalam janjinya. Nah, itu apa makna kaf haya ain shad yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kita lanjut yang ayat 2. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Surat ini atau ayat ini dibacakan penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang namanya Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Jadi Nabi Zakaria diriwayatkan di sini mendapatkan rahmat dari Allah ketika beliau berdoa dengan suara yang lembut. Bapak Ibu, ini kita bicara tentang doa ya. Jadi doa itu memang perintahnya ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan lemah lembut, dengan tadarru' DPDP, khufyah pelan-pelan. Makanya sesungguhnya para ulama itu secara umum tidak begitu senang dengan doa bengok-bengok.
ya cukupan mawon. Maksudnya kalau memang doa kita ini bersama-sama, doa kita itu berjamaah, cukup yang diajak doa, yang mengamini itu cukup mendengar saja. Jadi nggak perlu bantal-bantal. Memang baik-baik ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Karena donga bengok-bengok, Rasulullah itu pernah mengkritik orang yang seperti itu. Mas, donga kok bantal-bantal, bengak-bengok. Memang Gusti Allah itu budek. Sampai di ngonoke berarti kan kritikannya tenang. Kritikannya tenang. Makanya kalau kita doa sendiri ya cukup memperdengarkan pada telinga kita sendiri. Kalau kita doa yang ngamini satu orang ya cukup dengarkan oleh satu orang. Kalau agak banyak begini, nah ya diperdengarkan kepada banyak orang. Supaya apa? Ya supaya yang didoakan itu ikut berdoa dengan mengamini. Terus etika. Nah ini kita bicara etika doa. Jadi yang pertama pelan-pelan, nggak usah bengak-bengok. Nggak usah bengak-bengok. Tapi nek nggak usah bengak-bengok, ya betul bisa bengak-bengok. Tapi suaranya ini pun di standar. Kan dengan bisa bedakan antara yang bengok kalau standar. Walaupun pakai mic, kalau orang biasa dengan bengok kan beda. Nah ini kalau ini beberapa waktu yang lalu ada yang nanya tapi saya tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Jadi orang sing takon nek asopol kae bungane bantel ya Pak. Bengok ya Pak. Rabbi faghfirli dhunubi bantel. Ah, kula matur. Itu kula iso jawab. Tapi nek jenengan bengok ya termasuk sing dikritik. Berarti rasa bengok. Lagune kok sing gawe bengok. Jadi hasilnya nek digawe tolong ya saya. Tapi lah enak gitu ya. Nah ini kita masalah rasa ya. Masalah rasa. Lah kula ditakoni masalah kuwi kok. Malah niku bengak-bengok ya Pak. Nah niku nek bengak-bengok intine memang dikritik oleh Nabi. Nek bengak-bengok. Terus piye nek ngono kuwi ya suarane yang sedih bungoke napa? Standar itu. Ben wae entak-entak karo Gusti Allah. Lalu nek nyentak-nyentak kalau Gusti Allah, ya jadi kita tetap senang. Nek ngono kan rasane kula dengan kan artinya mak rasa gimana kan gitu toh Bapak Ibu. Artinya kan nek pas mahabanan kan enggak usah gimana gitu. Tapi itu tetap kan ada rambu-rambu yang perlu kita ingatkan. Ya, kita itu dikritik oleh orang-orang luar kita kadang dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kalau saya mendengar seperti itu, kritikan itu ya harus kita pahami dengan baik. Ora usah dinil, ora usah ngomong. Apa? Padune ora seneng. Ora usah kaya ngono. Jadi kita tetap proporsional, memang baik di dalam Al-Quran maupun di hadis. Nabi pernah bengok, pernah Pak? Pernah ketika beliau sholat istisqa, sholat Jumat itu dungan bareng. Cuma bengoknya Kanjeng Nabi mau kau betul nenten mik. Dan saat ini nek donga Kanjeng Nabi umpamane sholat istisqa sing melu wong 10.000. Padahal tidak pakai mik. Tidak bisa. Makanya kan tadi saya sampaikan menyesuaikan dengan situasi yang ada. Ini bantal Kanjeng Nabi bantal tidak nada nentak-nentak gitu. Nadanya ya nada standar saja. Jadi semua alam lah itu. Saya tidak bisa jawab kalau itu, tapi tetap kritikan itu tetap berlaku untuk kita semua kalau memang kita belum berani kebablasan bantal. Gitu. Nah, kita kan bingung Mbak, nonton kalau nyanyi bareng. Jadi, tapi memang nyanyi ini isinya doa apa doanya isinya nyanyi? Nah, nggak tahu itu. Ya, tapi yang jelas
berdoa dengan lemah lembut itu jauh lebih baik di sisi Allah. Walaupun lagunya rapatnya enak, suaranya cempreng, tapi pertimbangan utama dalam doa kan bukan suara yang bagus, tapi hati yang khudu, hati yang khalir, hati yang betul-betul madhep marang Gusti Allah, dilandasi dengan keikhlasan. Berarti Nabi dungo sidik tok mandi. Dungane sidik tok, tidak macam-macam, tapi mandi. Oke. Idna ta'abahu nidaan khofiyah. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Qala rabbi inni wahanal almu minni washta'ala ra'su syaiban. Ya Allah, tulang saya ini telah lemah, kepala saya sudah dipenuhi dengan uban. Jadi sudah sepuh, maksudnya posisi tubuhnya sudah lemah, terus kemudian sudah ubanan. Yang disebut oleh Nabi Zakaria dua titik itu. Memang kalau di dunia modern ini kan ada beberapa penelitian mengenai masalah penuaan. Sejak dulu sebenarnya sudah ada, cuma tidak dibentukkan dalam penelitian. Kalau tulang-tulang ini mulai lemah, terus kemudian rambut mulai berubah, itu menandakan orang sudah tua, sudah tua. Sehingga penyakit wong tua itu mungkin pertama masalah tulang, ya tulang keropos, apa osteoporosis dan seterusnya. Makanya karena tahu seperti ini, Anlin pintar ngambil opportunity, ngambil manfaat untuk menjaga tulang di masa tua. Jangan lupa minum Anlin tiap hari. Wah kan, memang Nabi Zakaria biar dia ngotot, tulang itu balung-balungnya wis lemah. Terus dari opportunity, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bapak Ibu, untuk menjaga agar hidupnya di masa tua lebih bermanfaat dengan melakukan tindakan-tindakan dalam urusan tulang agar lebih bagus, ya boleh. Ya bukan boleh, bagus. Ini yang disebut oleh Nabi Zakaria. Karena nek wis tuwa terus mlakune abot ditambahi tulangnya tidak kuat, kan kasihan. Gitu, kasihan. Iki wong sepuh-sepuh. Terus rambut beruban. Nah, kalau sekarang ini rambut beruban itu kayaknya hanya karena faktor stres. Banyak orang yang stres, yang masih muda akhirnya beruban. Masih muda sudah beruban banyak. Faktornya karena stres. Mau mikir inflasi, mau mikir duit, mau mikir utang, mau mikir macam-macam. Semua. Cuma dalam bahasa-bahasa ulama masa lalu, yang namanya uban itu sebagai penanda bahwa jenengan kudu mulai eling pati, sebagai penanda. Orang malah diganti uban, diganti hitam, benolake demi penampilan, demi penampilan. Nah kalau memang kita uban dalam konteks bahasa fikih kita, wong dicabut kuwi kok luwih. Nek uban kok dicabut itu tidak bagus, tidak sampai halal. Nah kalau disemir bagaimana dengan warna hitam, itu dibatalkan. Teksnya, teks hadis itu menunjukkan bahwa semir warna hitam itu kan haram. Teksnya begitu. Walaupun konteksnya semir warna hitam itu dilarang karena menyerupai orang Yahudi. Nah, ini ada perdebatan, sehingga kalau di kitab-kitab fikih Syafi'i itu
penggunaan semir warna hitam itu kayaknya ya ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengatakan haram karena dianggap madan-madani wong Yahudi. Sebagaimana yang makruh juga begitu, madani wong Yahudi, tapi pernah dibolehkan oleh Rasulullah ketika perang. Yang mengatakan yang mengatakan boleh karena Rasulullah itu waktu perang membolehkan umat Islam untuk menggunakan semir warna hitam untuk rambutnya. Sehingga sampai detik ini memang masih ada kontroversi. Kalau kita lihat substansinya, jangan menyemir rambut dengan warna hitam, ojo madani wong Yahudi. Saya itu wong Yahudi nganggo pirang ya. Berarti saya mulai itu pirang apa hitam? Kan ngeten kalimatnya, ojo nyemir nganggo warna hitam, ojo madani wong Yahudi. Lah saya itu wong Yahudi semire warna pirang. Saya mulai itu niku hitame apa madanine? Nah, kalau dalam konteks ini kok jenengan memilih madani wong Yahudi, berarti saiki hitam oleh, sing ora oleh ganti abang. Nah, soalnya ini kita mau lihat mana teksnya atau konteksnya. Jadi ceritanya ngoten, mulane nek kula ya sing penting ora madani wong fasik lah wis. Lah sakniki kula dengan dalih warna hitam yang nggak boleh liyane oleh. Terus jenengan rambutnya wong lanang, rambutnya warna abangnya, warna hijau, warna kuning.